Oke, baik kali ini kita akan bahas tentang drawing ya. Bagaimana, CAD itu nanti, menjelaskan tentang objek-objek apa saja yang nanti bisa atau di objek yang bisa dibuat gitu ya. Kemudian bagaimana aturan-aturan dasar terkait dengan, gambar mechanical drawing-nya itu seperti apa. Jadi mungkin bagi Anda mungkin yang sudah, pernah mendapatkan teori tentang mechanical drawing, ini nanti sebenarnya sama ya, beberapa aturan-aturan dasar sama. Seperti yang dulu sudah kita pernah sampaikan bahwa, di mechanical itu bahasa yang digunakan untuk, mentransfer informasi bentuk-bentuk mechanical itu ya, itu adalah drawing ya. Jadi kalau misalnya saya mau bicara ini di sini ada contoh sebuah piring gitu. Saya minta tolong dibikinkan sebuah piring gitu, maka gambar piring ya kebetulan kalau piring itu sudah ada standarnya ya. Ya, kalau misalnya kita, anggaplah misalnya, bentuk yang seperti ini atau porosnya seperti ini, maka kita harus menggambarkan dari desain ke manufakturnya itu harus digambarkan, bagaimana ukuran presisinya. Misalnya ini nanti dikerjakan pakai apa, ukurannya seperti apa, kemudian apakah perlu, apa, slot untuk pengunci dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita hanya sekedar cerita, ya. Jadi ada cerita kemudian, oh ini dibuatkan sebuah, poros yang ukurannya sekian, ininya sekian, itu tidak bisa. Harus kita wujudkan dalam bentuk drawing. Maka itulah yang, sebagai bahasa komunikasi di mechanical ya, yang memang harus kita pahami. Nah, eee, di sini gambar merupakan alat untuk menghubungkan antara perancana, bagian produksi, inspeksi, bagian perakitan, dan pemasaran. Jadi ukuran nah nanti ya ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini sebagai apa namanya, sebagai, eee, komunikasi ya, dasar komunikasinya seperti itu. Kemudian ukuran kertas dan lain sebagainya itu sebenarnya mechanical saja mengikuti saja ya, apakah pakai ISO, apakah pakai A sama E dan lain sebagainya itu, mengikuti ya. Kemudian ada standar-standar di sana, itu terkait dengan apakah dia itu digunakan untuk mechanical ya, apakah untuk electrical, apakah untuk chemical dan lain sebagainya, itu ada standar-standar yang, dipakai di sana. Artinya dalam komunikasi tadi, itu ada aturan bakunya yang harus diikuti begitu. Jadi tidak kemudian kita asal menggambar kemudian ditaruh ke sana gitu tidak, ya tapi ada aturan-aturannya. Nah kita akan mencoba melihat bagaimana aturan-aturan itu terutama di mechanical nanti ya. Mechanical industrial penyaji berubah dari gambar meja ke gambar cetak biru. Nanti akan kita dapatkan blueprint-nya atau mechanical drawing-nya seperti apa. Nah, dengan kemunculan CAD ya, kalau dari awal dulu teknologinya menggunakan gambar eh, tangan ya, itu kemudian penggunaan komputer itu sangat membantu. Anda sudah pernah menggambar menggunakan tangan ya, kalau kalau pakai pensil itu mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi itu kemudian harus dihapus manual dan lain sebagainya. Kalau mau memperbanyak itu ya kemudian harus digambar lagi dan seterusnya. Nah, penggunaan CAD itu menjadi ini apa namanya, melakukan menjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas. Ya. Jadi ya awalnya ketika ada beberapa gambar yang harus digambar sama gitu, Anda harus menggambar lagi dari awal kalau pakai manual ini bisa dikerjakan ya menggunakan copy paste ya, itu. Kemudian, ini standar saja ya untuk penggunaan, sistem filenya karena dia berbasis komputer tentunya, nanti akan menghasilkan satu penyimpanan ya,
penyimpanan sistem penyimpanannya, yaitu berupa file, ya, entah itu pakai ekstensinya DWG, apa PRT atau apalagi yang lain, ya, itu tergantung dari vendor CAD-nya ini, ya, software CAD-nya itu apa gitu, ya. Jadi CAD itu sifatnya adalah general, yaitu desain, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk proses desain. Ya, masing-masing CAD memiliki cara berbeda untuk cara filenya. Tetapi nanti mungkin nanti di pembahasan di akhir akan kita bahas khusus tentang bagaimana integrasi ini, karena dalam kenyataannya satu vendor atau mungkin satu perusahaan itu mungkin dia menggunakan software A, kemudian yang lain pakai software B. Sangat dimungkinkan nanti akan ada integrasi di sana, ya. Nanti akan kita bahas di akhir. Dan itu perlu komunikasi antara software A dan software B. Nah, bagaimana? Kenapa nggak semuanya pakai software A? Ya, tergantung perusahaannya, masalahnya seperti itu. Dia ada perusahaan-perusahaan yang dia terbiasa pakai software A, maka kalau harus software B pindah ke software B, dia harus investasi lagi untuk training dan lain sebagainya, ya. Intinya nanti akan kita bahas di akhir bagaimana integrasi antara software masing-masing software CAD ini. Kemudian penampilan membutuhkan pembuatan template, ya, title block, nama perusahaan ini kaitannya dengan penampilannya aja. Nanti agak ada namanya, kalau Anda menggambar teknik itu ada papan namanya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tapi nanti di situ ada aturan-aturan dasar yang memang di title blocknya itu ada aturan-aturan dasar yang secara general, ya, itu disajikan untuk untuk menyatakan ini standar apa yang digunakan. Jadi dalam penampilan drawingnya sendiri, blueprintnya tadi, itu juga ada beberapa macam standar. Misalnya di mechanical nanti Anda kenal misalnya, oh ini pakai ISO, oh ini pakai ASTM, dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian, nah itu kemudian harus didefinisikan di title blocknya ini atau di papan namanya. Kemudian ada struktur drawing, ya. Ini adalah di blueprint atau di gambar itu nanti ada beberapa aturan dasar, ya. Nanti di mechanical, ya. Ini kita bahas di mechanical yang memang akan banyak kita pakai nanti di mechanical. Itu beberapa yang nanti disajikan di dalam drawing itu, ya, di working drawingnya atau di blueprint tadi itu ada beberapa. Yang pertama adalah title blocknya. Title block itu papan namanya. Ini menunjukkan siapa identifikasi dari gambar itu. Jadi judulnya itu apa. Di sana berisi tentang informasi siapa yang menggambar, ini gambarnya tentang gambar apa, kemudian justifikasi gambarnya itu siapa, ya. Kalau ada yang mengakses atau yang memvalidasi itu siapa, itu. Kemudian ada bill of material, misalnya di situ lebih dari ada beberapa material di sana, ada komponen-komponennya atau komponen-komponen yang digambar itu memiliki beberapa bagian, maka disebut bill of materialnya itu seperti apa. Ada label, ya, penjelasan tentang gambarnya, not catatan misalnya, itu beberapa yang ada di sana. Nah, kemudian yang kedua adalah pandangan disusun berdasarkan aturan pandangan ortografik, ya, yaitu front, top, right. Sebenarnya tidak hanya ini ortografik itu, jadi ada pandangan kanan, pandangan atas, pandangan depan, pandangan atas, pandangan kanan, pandangan kiri, pandangan bawah, pandangan belakang, itu seperti itu. Itu komplitnya.
Tetapi ada catatan nanti ya. Jadi di dalam mechanical drawing itu kita sebisa mungkin meminimalisir ya, jumlah ini. Artinya kalau cukup dengan pandangan depan itu informasinya sudah lengkap, misalnya ya, maka kita tidak perlu menggambar harus ada pandangan atas, pandangan kanan, kiri, itu tidak perlu. Misalnya kita punya satu poros gitu ya. Ya, misalnya saya menggambarkan ini, saya punya poros. Ya, saya cukup dia gambar ini poros. Ya, maka ini kalau dari informasi ini saja ini hanya kotak. Maka saya harus identifikasi misalnya ininya berapa. Ini berapa. Kemudian di sini. Nah, ini berapa. Ketika saya kemudian nulis ini dengan misalnya ini diameter 6 misalnya. Ya. Ini misalnya Z. Ya. Maka saya sudah tahu bahwa ini ini itu poros dengan diameter 6 panjang Z. Maka sebenarnya saya tidak perlu misalnya ini harus saya gambar di sini itu lingkaran. Enggak perlu sebenarnya. Karena ini sudah tahu bahwa ini pasti poros karena ada simbol ini. Ya. Itu ya. Jadi sudah cukup sebenarnya dengan satu ini saja. Kalau hanya menggambar ini saja nggak cukup karena kita nggak tahu Z-nya. Apalagi nanti harus ditambah lagi lingkaran atas, lingkaran ini kanan, ini kiri. Ini nggak perlu lagi gitu. Apalagi pandangan atas sama aja gitu. Maka sebenarnya sebisa mungkin kita menghemat bagaimana pandangan. Tapi dasarnya adalah bahwa pandangan ini adalah pandangan yang dibutuhkan. Seberapa pandangan yang dibutuhkan, tapi sudah ada apa namanya ini disediakan itu pandangan atas, depan, pandangan atas, pandangan bawah, kanan, kiri. Kecuali nanti di sini ada bentuk apa lagi yang mungkin perlu dilihat dari pandangan atas misalnya. Nanti pun kalaupun masih kurang dari semua pandangan yang ada di sini itu bisa ditambahkan pandangan section atau mungkin detail pandangan gitu. Nah, kemudian juga ada nanti tambahan lagi yaitu pandangan isometri, yaitu pandangan yang sifatnya 3D ya, top right dari bidang gambar. Nah, nanti di sini juga ditambahkan juga dengan ukuran toleransi pengerjaan part. Jadi ini dimensi ini nanti juga harus detail. Artinya kalau nanti akan diproses itu ini mau dikerjakan seperti apa, toleransinya seperti apa. Misalnya nanti ini nanti harus di apa namanya? Ini harus diapakan gitu ya, pakai apa? Toleransinya pengerjaannya pakai apa? Ya, itu harus dijelaskan juga. Ya, itu. Ini strukturnya ya. Kemudian ada detail block ya. Detail block itu yang tadi yang papan nama, berisi nama perusahaan, nomor part, revisi, nomor lembar dan seterusnya. Ada POM tadi sudah saya terangkan, ada label catatan itu bisa ditambahkan untuk keterangan manufaktur, machining dan lain-lain. Itu. Nah ini contohnya ya, contoh sebuah blueprint ya atau working drawing. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai title block. Ya ini ada labeling keterangan gitu. Kemudian misalnya di sini ada lebih dari biasanya kalau lebih dari satu itu bisa kemudian kita tambahkan bill of material di sini. Kalau misalnya satu sebenarnya tidak perlu ya, tapi boleh juga kalau mau dikasih. Ya. Jadi misalnya ini dikasih nomor partnya. Ini sangat tergantung dari standar ini. Apakah harus bentuknya seperti ini? Tidak harus. Jadi masing-masing perusahaan atau masing-masing ini ya itu punya
yang pembuat ini punya kebijakan seperti apa. Apakah mengikuti standarnya? ISO juga sudah membuat seperti ini template-nya. Apakah mengikuti itu juga boleh? Tidak juga menentukan sendiri juga bisa. Nah itu. Kemudian ini adalah jenis pandangannya ya. Pandangan front view ya. Ini right view. Nah, nanti di sini mestinya ada satu apa namanya? Ketentuan apakah ini pandangannya. Kita tahu bahwa sistem pandangan itu ada dua, yaitu Amerika dan Eropa. Nah, nanti kalau di mechanical nanti mestinya di sini ada apa namanya? Standar kita menggunakan Eropa apa Amerika di sini. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Kemudian pandangan kanannya seperti ini, pandangan atasnya seperti ini. Dengan keterangan ini ya. Itu. Oke. Baik, kemudian ini ya, ini contohnya ya. Anda sudah pernah menggambar ini seperti ini ya. Ini keterangan drawingnya ada beberapa dimensi ya. Oke, selanjutnya adalah nanti CAD juga melengkapi diri dengan saling berhubungan antara drawing dan model gitu ya. Perubahan gambar akan berpengaruh pada model. Nah, ini jadi ada beberapa software CAD yang dia sifatnya adalah asosiatif. Dulu pernah kita jelaskan juga bahwa di asosiatif ini nanti dia memiliki apa namanya konsep bahwa hasil pengerjaan baik dari 3D solidnya sampai ke plan apa nanti menghasilkan itu tadi gambar drawingnya. Jadi kalau kita gambar di misalnya Anda mau menggunakan SolidWorks atau ya SolidWorks misalnya. Maka ketika menggambar itu ketika membuat solid model, kemudian bisa dibuat sebuah apa namanya working drawingnya itu saling berhubungan. Tapi ada juga yang tidak, ya berhubungan maksudnya apa? Artinya kalau nanti saya update apa namanya bagian working drawing itu bagian ini juga ikut mengupdate bagian apa solidnya itu juga akan mengupdate karena kadang-kadang informasi itu lebih lengkap di working drawing misalnya ketika ini saya bikin drawingnya seperti ini bisa nggak dikerjakan misalnya maka perlu saya update di working drawing kemudian dia akan mengupdate di solid modelnya tapi ada juga yang tidak artinya saya ubah di sini ya solid modelnya tetap aja gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan asosiatif. Ini sehingga perubahan pada gambar akan berpengaruh pada model. Perubahan ukuran pada drawing akan merubah model setelah di-rebuild dan update. Jadi nanti perlu proses updating. Proses ini akan mempermudah ya. Jadi akan mempermudah dalam perancangan. Karena ketika kita dapatkan, jadi di gambar 3 dimensi mungkin informasinya belum lengkap, begitu kemudian kita working drawing, kita cekkan gitu ya ternyata di sana oh ini harus ada modifikasi seperti ini sehingga perlu diupdate gitu. Maka kita cukup bisa juga mengupdate di gambar tidak harus di 3D modelnya boleh di drawingnya. Nah untuk CAD yang punya fitur asosiatif itu bisa dilakukan ya itu. Kemudian juga di sini beberapa isi gambar ya. Tadi sudah ada ya. Ukuran, toleransi, ada catatan, ada bill of material, urutan assembling, instruksi permesinan, finishing, simbol kekasaran gitu. Itu informasi yang harus ditambahkan pada sebuah gambar kerja. Ya. Kemudian
dimulai dengan meletakkan posisi pandangan, ya. Jadi tadi pandangan itu menentukan. Nah, kemudian sebenarnya ketika saya punya sebuah benda itu pandangan mana yang pandangan depannya itu sebenarnya yang mana gitu. Ya, mana yang sebuah benda itu dianggap apakah ini itu atas. Misalnya saya punya contohnya ini ada sebuah gunting, ya, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Nah ini gunting. Nah ketika saya punya sebuah gunting ini, itu mana yang akan menjadi pandangan depan gitu. Apakah di bagian depannya itu yang sini, ya? Apakah yang di sini gitu? Atau pandangan atasnya gitu? Ini yang atas atau ini yang atas gitu? Ya, mana yang bagaimana cara kita menentukan? Gitu. Maka sebenarnya menjadi satu konsensus bahwa pandangan depan itu adalah pandangan yang paling banyak informasinya. Artinya kalau dari pandangan depan itu sudah mencakup semuanya, maka kita cukup dengan pandangan depan itu. Sehingga pandangan depan adalah pandangan yang paling banyak informasi. Nah, dari situlah ditentukan mana pandangan depan, kemudian mana pandangan atas, pandangan kanan, mungkin kalau diperlukan pandangan bawah, pandangan kiri, gitu ya. Itu. Kemudian dari ini posisi pandangan tadi ya. Sehingga kita kemudian menentukan. Nah, ketika menyajikan dalam dalam gambar kerja di CAD itu yang harus kita tentukan adalah kaitannya dengan ini posisi dan skala. Jadi ketika kita gambar ukurannya mungkin bisa besar, bisa kecil, ya. Kemudian yang mau kita ini nanti akan kita print atau kita sajikan dalam kertas ukuran berapa ini yang harus kita rancang dari awal. Misalnya ini nanti akan kita print di A0 misalnya. A0 itu kan berarti besar ya. Atau di A4 gitu. Nanti harus kita set dulu bagaimana kita menggunakan kertas ukuran berapa. Nah, ketika kemudian kita akan menggunakan itu kertas misalnya anggaplah misalnya A4 misalnya. Kalau di eh, di kerja-kerja profesional biasanya A0 atau A1 ya. Tapi misalnya untuk kita misalnya A4 itu untuk tugas ya. Maka ketika kita pasangkan gambar kita itu di A4 tadi, itu apakah gambarnya sudah proporsional atau belum? Maka harus kita, kalau misalnya belum, oh ternyata gambarnya itu gambar mobil yang ukurannya 3 meter. Kalau kita taruh di A4 kan nggak cukup gitu ya. Maka harus kita skalakan. Nah, skalanya berapa? Oh, penentuan skala itu juga tidak asal. Ya, jadi ada aturan-aturan ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam menentukan skala. Misalnya 1:1 atau 1:2, 1:5, ya, dan seterusnya. Tidak boleh kemudian kita bikin ukuran sendiri. Misalnya, oh ini pasnya 1:7, nggak bisa gitu. Jadi sudah ada aturan dasarnya. Ukuran skala standarnya itu berapa? Itu sudah ada ketentuannya. Ya, itu. Ada pengaturan pandangan ya, ukuran skala itu yang harus di eh, harus mengikuti aturan gitu ya. Biasanya di dalam software itu sudah ada ya pilihannya. Ini di skala berapa, 1:1 atau 1 berapa nanti ada. Gitu ya. Kemudian ada ditambahkan dimensi, toleransi, gitu. Misalnya ada ukuran pengerjaan, ya. Jadi ini kaitannya dengan ukuran-ukuran kerja, ya, jenis tinggi huruf dan lain sebagainya, ya. Itu harus proporsional juga, jumlah desimal orientasi gitu.
Ini terkait juga dengan misalnya kita contohnya lah ya, contohnya kita akan membuat gambar yang ANSYS, ya jenisnya adalah ini apa namanya British gitu ya. Nanti kita menentukan desimalnya atau apa namanya toleransinya itu berapa ya, akurasi terkecilnya berapa. Nah ini nanti menjadi ketentuan juga dalam menentukan bagaimana ukuran dimensinya. Pada industri, gambar akan dikoreksi oleh bagian khusus ditandai jika sudah layak produksi. Ya, nanti ada approval-nya ya, siapa yang akan mengapprove. Bagian perubahan dimasukkan ada catatan di situ. Jika memang masih perlu perubahan, maka akan dilakukan diskusi menggambar gambar tersebut dalam pertemuan yang menyangkut semua pihak. Jadi kadang ada revisi, misalnya kita mengajukan, ada konsultasi, kemudian oh ini diubah ukurannya sekian sehingga diubah. Apa namanya ada perubahan desain. Nah, nanti ada improvement pertama, improvement kedua, misalnya kayak gitu. Nah, ini akan sangat membantu kalau software CAD-nya itu tadi yang asosiatif tadi. Begitu ini ada catatan seperti ini, gambar kerjanya seperti ini perlu diubah sekian, ini dengan diubah dengan itu, maka dia akan mengupdate apa namanya gambar modelnya. Ya, ini. Nah, ini kaitannya dengan sudut proyeksi. Kaitannya dengan sudut proyeksi, ya tadi ya. Model yang ditampilkan pada pandangan front, top, right, ya, dengan proyeksikan pada bidang paralel. Garis tampak digambar dengan solid line ini ya. Jadi ini adalah contoh sebuah gambar nanti di AutoCAD nih ya biasanya. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan sebuah gambar proyeksi dari gambar solid, dari gambar 3D. Ini kita proyeksikan, nanti akan kita dapatkan di sini. Ya, nanti akan muncul gambar 2D di sini. Nanti kalau di AutoCAD ada itu namanya proyeksi. Nah, bagi garis yang di luar yang itu akan di sini akan ditampilkan dalam bentuk solid line. Sementara garis yang di belakang ya yang tidak langsung. Jadi ini ada observer line offside-nya. Jadi di sini ada apa namanya? Pemandangnya di sini. Kemudian nanti ini ada proyeksi line. Jadi ada dua macam ya. Method of first proyeksinya, apakah ini dari pandangan depan, apakah proyeksinya itu dari sini. Ini tergantung dari ini apa namanya standar yang dipakai. Apakah Amerika, apakah Eropa? Itu. Misalnya kita pakai Amerika ini. Ini kita pandang dari sini, nanti ini kita proyeksikan. Yang di belakang, yang ini nanti ditebalkan. Kemudian yang di sini kalau ada garis atau apa yang di belakang bidang, ini nanti tidak menjadi, dia menjadi garis yang putus-putus. Nah, berbeda dengan yang ini ya. Nanti kalau ini yang kayak gini, ini proyeksinya dari depan. Ya. Menempelkan kayak gitu. Ada proyeksi. Nah, ini cara bagaimana AutoCAD itu membentuk dari model punya gambar 3 dimensi kemudian menjadi punya working drawing-nya. Sehingga nanti di AutoCAD itu akan bisa membuat, sebenarnya ini teknik yang juga digunakan di software-software lain. Hanya saja tidak se-eksplisit ini apa namanya? Tekniknya dimunculkan itu tidak eksplisit AutoCAD ya. Misalnya SolidWorks itu nanti tahu-tahu langsung digambar ini langsung ketemu proyeksinya seperti apa, itu langsung sama sebenarnya ya. Dan kalau di AutoCAD kita bisa melihat langsung, oh ini ada gambar aslinya, oh ini ada gambar proyeksinya, itu seperti itu. Kalau di tempat lain tidak langsung kita dapatkan, oh ini satu file sendiri, ini satu file sendiri. Kemudian ya dari sini nanti kita dapatkan gambar apa namanya solid model ada, kemudian muncul gambar 2D proyeksi itu ada. Nah inilah yang nanti akan kita gunakan untuk basis untuk di
apa namanya, working drawing-nya. Nah ini adalah cara mandangnya tadi ya. Ini front. Oh ini yang first angle proyeksi, ini ya model pertama. Itu akan muncul seperti ini. Front, bottom, jadi kebalik left, right, ya. Ini adalah model Eropa gitu, yang pertama tadi ya. Balik tadi ya saya. Ini yang model Eropa seperti ini, jadi modelnya seperti ini. Ini pandangan depannya seperti ini, kemudian pandangan left-nya ini ya, pandangan kanannya ini ya. Jadi ditaruh pandangan kanan ditaruh di sini, pandangan kiri taruh di sini gitu ya. Itu seperti itu. Ini untuk Eropa. Kemudian ada yang third angle projection ya. Ini yang Amerika ya. Ini seperti ini, pandangan kanannya kayak gini, pandangan kiri, pandangan atas, pandangan bawah gitu ya. Itu ya, jadi ini jenis ini tergantung apa namanya? Standar yang akan kita pakai, apakah Amerika, apakah Eropa gitu ya. Gitu. Jadi ini prinsipnya kita memandang dari kanan ataukah yang pertama tadi kita ini kalau kita biasa itu menggelindingkan. Jadi misalnya kayak gini, yang ini kemudian kalau kita ini dari depan sini, kemudian dari sini kita capkan ke sana, ya, digelindingkan ke kanan, ya. Nanti ini sebagai pandangan kiri, ini sebagai pandangan kanan, gitu ya. Jadi ini dua model yang berbeda dari standar yang berbeda, gitu. Ya, Anda harus paham ini, sehingga nanti kalau Anda tahu ketika menggambar, ya, apakah ini seperti ini ketika digambar, ini arahnya ke sana atau ini ke sana, itu nanti tergantung settingnya, apakah American, apakah Eropa, ya. Jadi tahu oh ini kalau seperti ini, oh ini berarti Eropa, ini Amerika, gitu, ya. Kemudian tipe pandangan proyeksi ini merupakan pandangan yang diinginkan dari pandangan yang sudah ada. Ya, ini seperti ini ya, ini biasa seperti itu. Kemudian ada nama pandangan. Ini juga kita bisa menentukan dari cara pandang, ya. Bagaimana kita memandang objek 3D itu dari apakah dari front, back, left, right itu bisa kita tentukan di sini. Kita bisa melihat dari sini. Dari isometrik juga bisa, itu berarti dari sudut arah kanan atas gitu. Auxiliary view adalah pandangan yang dibutuhkan pada arah sudut tertentu. Misal, ini contohnya. Ini ingin memandang secara tegak lurus pada bidang di mana lingkaran berada, misalnya ini. Jadi kita ingin melihat dari ini, dari sini, ya. Ini ada lingkaran di sini ya. Di sini itu ada lubang gitu ya. Ini ada kelihatan nih, ada lubang. Nah, kita ingin memandang dari sini. Nah, ini kita pakai auxiliary view. Nah, dari auxiliary view ini akan muncul seperti ini. Ini pandangan auxiliary ini. Jadi penampilannya juga akan miring kayak gini karena kita melihatnya dari ini, dari kemiringan ini. Dia akan tegak lurus terhadap ini. Ya, itu. Ini auxiliary view ya. Kemudian ada section view. Jadi kalau misalnya pada suatu saat kita membutuhkan gambar yang berpotongan, misalnya kita pengen tahu di bagian dalamnya seperti apa, kita bisa memotong ini, kita potong ya, kita garis red gitu. Kemudian kita menggunakan section view. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini gambar potongannya. Ya. Ini dipotong dari mana misalnya ini contohnya. Ini kita potong dari gambar ini. Kita tentukan ya. Nah, nanti akan muncul ini simbol ini. Ya. Bisa AA, BB, AA-nya berarti sudah dipakai ini mungkin di mana? Ada di mungkin gambar lain. Ini ada kemudian ini adalah garis potongnya. Kemudian ada simbol seperti ini, oh berarti ini perpotongan.
Kemudian kita akan melihat ini section 3B-nya ini. Ya, di sini akan muncul, oh ini pandangannya, dia memandang di bagian dalam ini. Ini seperti apa? Kemudian kita hedge atau diarsir seperti ini. Nah, yang diarsir adalah tempat di mana dia terpotong, begitu. Ada beberapa benda-benda yang tidak boleh diarsir posisinya ya. Kalau ini kan, ini menunjukkan ini lubang. Ya, ini juga lubang. Ya, ini ada lubang, ya. Lubang sana, tapi karena kita potong, jadi ini yang permukaannya kepotong ya ini. Misalnya kita gergaji lah, nah, itu bekas gergajinya itu di sini. Ini sebagai edge-nya. Detail view, misalnya kita membutuhkan satu tempat di mana ada detailing. Di sini ada detailing, maka ya udah, ini kita tentukan areanya mana. Kemudian kita lihat di sini sebagai detail view. Nah, ini ada pandangan detailnya seperti apa. Kalau misalnya dibutuhkan pada daerah ini itu untuk apa namanya mendetailkan, ada gambar-gambar informasi yang memang harus didetailkan. Misalnya gambarnya terlalu kecil, gitu. Ukurannya di sini besar, kemudian di sini ada informasi kecil, itu nggak kelihatan, maka kita perlu bikin sebuah area detail view. Gitu. Scale view, misalnya pada apa namanya bagian tertentu perlu kita skala, ya. Kalau mungkin ada bagian yang sangat kecil, yang lain perlu kita skala khusus, gitu ya. Itu juga bisa. Jadi ini terjadi pada misalnya ada beberapa komponen yang ukurannya sudah pas ya di situ, atau mungkin sudah diskala secara general semuanya pas, tetapi kemudian apa namanya ada bagian lain yang kalau diskala dengan general tadi itu ukurannya tidak pas atau mungkin kebesaran atau tidak, maka kita bisa melakukan custom scale. Jadi pada daerah tertentu kita bisa diskala. Gitu. Ini beberapa tipe dimensi yang kita tahu bahwa dimensi juga ada standarisasinya. Apakah kita menggunakan ISO, apakah menggunakan British, ya, pakai ASTM atau pakai JIS atau pakai ASME ya atau pakai ISO apa, ya itu semuanya masing-masing ada standarisasinya. Nah ketika misalnya ini metrik misalnya pakai ISO gitu ya, nanti cara nulisnya seperti ini ya, coba. Nanti ada yang ini radius, ada yang ini mungkin panjang dan lain sebagainya. Juga nanti termasuk memberikan ukuran ini itu juga ini apa namanya, apakah dia misalnya contohnya ini dari sini ini ukurannya sekian, ini sekian. Nah apakah ini itu kita bikin seperti ini ya, jadi ini seperti ini, atau ke ini dari sini kita ngasih ukuran dari sini sampai ke sini. Nah itu ada ininya. Jadi ini sebuah dimensi. Nah, alternatifnya apakah akan kita bikinkan seperti ini untuk mengukur ini ya. Untuk ini. Apakah kita bikin ini? Nah, ini ada pengertian yang berbeda juga di sini. Ya, ini kaitannya dengan produksi. Kita sebagai base plan-nya adalah ini mengukurnya dari sini. Apakah dari sini nanti? Walaupun sama, tapi nanti mungkin ada efek yang berbeda di sini. Ya, kalau ini berarti semuanya kita ukur bagian ini itu sebagai base plane. Semuanya diukur dari sini sampai ke sana. Ya. Jadi akan berbeda kalau Anda pakai di sini. Karena di sini ada toleransinya, ya ini juga ada toleransinya kalau Anda mengukurnya. Kalau pakai yang ini, ya berarti yang penting ini sampai sini berapa gitu. Ya. Jadi ya, ini sampai sini berapa. Tapi kalau yang ini artinya bahwa jarak dari sini sampai ke sini itu berapa. Itu ya ada pengertian yang berbeda. Ini
Nah, ini adalah dimensi ordinat. Ini banyak dipakai untuk plat. Kalau Anda nanti bermain atau mungkin banyak order tentang pengerjaan plat, harus membuat hole banyak gitu. Ini sebagai reference. Kemudian ini sistem koordinatnya. Jadi ngatur, oh ini di lubang di sini, di sini, di sini. Ini berdasarkan sistem koordinat. Ini banyak dijumpai pada pekerjaan-pekerjaan plat. Ya, walaupun tidak hanya itu, tapi mungkin yang lain juga banyak ya. Tapi ini sebagai referensi. Jadi yang pakai referensi adalah ini. Ini kesana berapa, ini kesana berapa, ini kesana berapa, dan seterusnya. Itu ya, ini yang dikaitkan dengan apa namanya dimensi. Ternyata menentukan tipe dimensi yang dipakai itu banyak aturannya. Kemudian juga ada catatan ya. Catatan itu misalnya ada beberapa hal katanya, misalnya ini glad hole, ini ada beberapa catatan. Termasuk di dalamnya ada catatan di sini mungkin ya. Itu juga bisa digunakan. Jadi catatan itu juga meliputi catatan sebenarnya ini front view, right view, ini sebenarnya top view gitu ya. Ini tidak perlu karena orang sudah tahu ya, front, top, ini mestinya tidak perlu ya. Mungkin catatan adalah yang lain. Misalnya ini in hole, ini labelnya include hole. Jadi ini ada lubang yang inklinasi gitu ya. Kalau top view, front view ini sebenarnya sudah standar. Kalau ada seperti ini, ada 3 gambar kayak gini, ini mesti front, ini mesti right, ini mesti top. Nggak perlu dituliskan ini sebenarnya. Ya, mungkin catatannya ada yang lain, misalnya oh ada keterangan apa. Ya, itu bisa juga ditambahkan. Kemudian ada toleransi. Ini nanti mungkin di bidang lain nanti akan disampaikan tentang bagaimana toleransi itu, tapi kita bisa mengeset dalam dimensi itu ada toleransinya. Aturan pemberian ukuran, ya ini beberapa hal nanti bisa dilihat ya seperti apa. Kemudian contohnya over dimension, correct dimension. Nah, jadi dalam membuat ukuran dimensi itu kita tidak perlu berlebihan. Contohnya ini di sini 2, ini 1,5, ini 2, kemudian ini seperti ini. Ini tidak perlu, ya. Ini namanya over dimension. Kita tidak perlu membuat. Kenapa? Karena ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Dimungkinkan nanti over dimension itu membuat inkonsistensi juga. Tadi seperti saya katakan, misalnya, oh ini jarak dari sini sampai sini. Oh ini jarak ini sampai sini. Ya, ini kita tentukan 2, karena ini ada toleransi, ini ada toleransi, ini ada toleransi. Ada kemungkinan ini tidak sesuai dengan ini gitu. Kalau ditambahkan dengan toleransinya, maka kita harus tentukan ya. Misalnya apakah ini kayak gini? Oh ini 2, ini 1,5, ini 5. Nah ini sudah, berarti ini bebas. Selama ini sudah tepat sesuai toleransi, ini tepat sesuai toleransi, bebas. Sama juga ini 1,75, ini 1,50, ini kayak gini. Kalau ini ada toleransi sekian, ini ada toleransi sekian, ini jadi nggak pas. Ini yang disebut over dimension. Jadi tidak boleh kita membuat over dimension, ya kita pilih yang dibutuhkan saja gitu. Itu ya, termasuk nanti bagaimana, apakah ini kita susun tadi, ini kita gambar seperti ini, memberi dimensinya kayak gini. Kemudian ini yang kedua adalah kita bikin seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kita bikin seperti ini. Ya. Ini ada 2 jenis yang berbeda. Ini baseline-nya di sini. Kalau ini baseline-nya ini, kalau ini adalah ini dari sini, ini sekian, kemudian totalnya sekian. Gitu. Jadi ternyata memang memberi dimensi aja itu memiliki efek yang berbeda begitu. Maka kita harus berhati-hati atau harus tentukan sesuai dengan ini. Editing gambar, ya kita bisa mengedit gambar
Oke, ini saya kira ini contoh di Solo itu. Nanti kapan-kapan nanti kita contohkan ya beberapa ini drawing model. Kebetulan saya bukanya di Fusion. Nanti kita pengaturan dimensi kita bisa lihat ini. Ini ada aturannya ya. Jadi misalnya bentuk row-nya seperti apa. Itu ada ketentuan memang. Misalnya kalau untuk mechanical itu bentuk row-nya seperti apa. Kalau untuk sipil itu seperti apa. Itu ada sendiri-sendiri. Kemudian ini toleransinya ya. Parameter default misalnya ini. Mungkin ada yang lain di sini ya. Unitnya ada beberapa. Ada detailing dimensi. Perlu kadang kita ya paling tidak kita standar aja bisa ya. Tapi nanti mungkin beberapa hal mungkin kita perlu set di sini. Kita lihat nanti ya, coba ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ya untuk materi ini ada yang mau ditanyakan saya